Pakai cara cerdas untuk menghasilkan 115 juta buil di aplikasi Exor. Saya sudah mengumpulkan sebanyak itu setara 18.000 dolar. Itu lumayan banget. Silahkan ikuti langkah demi langkah yang saya bagikan agar kalian juga bisa melakukannya. Halo geng, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Video kali ini durasinya agak panjang ya. Jadi bagi kalian yang sudah merasa tahulah atau senior yang sudah paham tentang aplikasi Exor ini, silahkan kalian skip. Mungkin ada beberapa poin penting yang tetap perlu kalian perhatikan juga supaya tidak rugi di aplikasi ini. Untuk teman-teman pemula, silahkan simak video ini sampai selesai karena mungkin akan bermanfaat, terutama jika kalian ingin belajar mengenai aplikasi Exor dan cara menghasilkan uang di dalamnya. Nah, di sini saya hanya memberikan saran dan arahan, tapi keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian. Jadi bijaklah dalam memutuskan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke dalam videonya ya bro. Oke, lanjut ya. Mungkin dari kalian sebagian sudah tahu itu apa buil. Nah, buil ini adalah semacam mata uang ya di aplikasi Exor yang bisa ditukar menjadi uang tunai. Nah, di akun saya yang satu ini saya punya sekitar 35.000 buil. Nah, buil ini saya dapatkan dari bermain game dan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di dalam platform ini. Kalau saya jual buil ini, misalnya kita pilih di sini max untuk menjual semuanya, nilainya sekitar 5,5 dolar atau kurang lebih 50 sampai 70 ribu rupiah lah. Nah, hasil penjualnya langsung masuk ke USDT ya, dan USDT tersebut bisa kalian tarik ke e-wallet masing-masing. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya, total USDT yang sudah pernah saya tarik sebelumnya sudah banyak sekali sampai ratusan juta rupiah. Nah, untuk menghasilkan buil ada banyak cara gratis di aplikasi Exor ini tanpa perlu modal sama sekali ya bro. Nah, salah satunya adalah di sini kita klik ya. Nah, ini bisa kalian lihat, kalian bisa ikut berpartisipasi di dividen operasional laba ini. Memang hasilnya tidak besar, tapi tergantung dari jumlah buil yang kalian sumbangkan di fitur ini. Nah, itu per hari ya. Nah, semakin banyak buil yang kalian sumbangkan, semakin besar coin worth yang akan kalian dapatkan. Nah, sistemnya ini seperti peringkat atau rankingan ya. Contohnya saya pernah di sini mendapatkan 0,000378 coin worth. Nah, worth ini adalah mata uang utama dan asli di aplikasi Exor. Nah, saran saya jangan terlalu banyak menyumbangkan buil karena jumlah coin worth yang kalian dapatkan akan tetap sama. Nah, kalau mau mengejar peringkat, kalian memang perlu banyak buil. Itu sebabnya untuk masuk peringkat tinggi butuh jumlah besar buil ya. Nah, di sini saya sendiri ada di level peringkat 2, di level 2 lah, dan hanya menyumbangkan sedikit-sedikit buil karena saya tidak fokus untuk mengejar peringkat. Menurut saya coin worth ini lebih efektif didapatkan melalui penambangan. Oke, kita lanjut di sini ya. Untuk mendapatkan buil setelah ini, kalian bisa memperolehnya dari peti Exprit atau peti gratisan atau pet gratisannya. Nah, bedanya hasilnya terbesar biasanya didapatkan dari peti Exprit karena memang membutuhkan modal. Nah, sedangkan dari peti gratisan hasilnya kecil, bahkan kadang tidak dapat sama sekali atau minimal lah 5. Nah, kalau level kalian sudah cukup tinggi di Exprit misalnya 30, nah kalian bisa mendapatkan sekitar 1.300 buil setiap harinya. Nah, nilai 1.000 buil itu kalau dirupiahkan berkisar 2 sampai 4.000 rupiah. Itu tinggal kalian klaim ya, tidak usah main game sama sekali, itu tinggal diklaim aja. Oke bro, kita lanjut ya. Kalau mendapatkan buil, kalian harus bermain di aplikasi yang tingkat buil tertinggi ini. Contohnya ada di Fedwar ya. Nah, saya sendiri di sini menggunakan posisi sekarang Exprit dan total buil yang sudah saya kumpulkan dari satu game sekitar 10.000 buil. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 16.000 rupiah lah, tergantung harga buil karena kadang naik kadang turun juga. Nah, kalian bisa lihat notifikasinya di sini ya teman-teman. Ada buil yang masuk sekitar 93 buil, ada juga yang 3.000 dan ada yang 4.000. Nah, ini masuk semua di notifikasi ya kalau kalian sudah siap bermain game. Nah, teman-teman, di sini kalian juga bisa lihat ya bermain game dari aplikasi yang tersedia ini. Tapi saran saya ini bro, jangan pernah sentuh fitur yang satu ini. Nah, ada beberapa, nanti saya akan tunjukin ya. Saya kasih contoh di sini ya. Di sini saya pernah membuat total taruhan sampai 200.000 buil bro. Nah, mulai dari taruhan kecil 100 buil sampai akhirnya tembus 200.000 buil, dan hasilnya rewardnya sama sekali nggak sebanding. Nah, jujur aja ini bahaya banget, apalagi di fitur bit game yang nanti akan saya tunjukin, karena di sini aduh tidak ada keuntungan sama sekali. Ini full di setting dan jangan pernah kalian sentuh. Nah, kalau kalian mau instan ya silakan lah, itu uang kalian. Saya sarankan jangan pernah sentuh ya bagi teman-teman yang ingin hasil cuan di aplikasi Exor ini tanpa mengeluarkan modal. Nah, ini bisa kalian di bit game. Ini bit game bro. Total taruhan saya sudah bahkan mendekati 200 USDT ya bro. Nah, untuk gambaran di sini bisa kalian lihat 100 USDT saja sekitar 1,7 juta rupiah. Nah, waktu itu di sini tinggal 10 USDT lagi saya sudah tembus 200 USDT. Jadi sekali lagi saya tekankan nih, jangan pernah kalian sentuh fitur ini kalau tujuan kalian cuma cari cuan aman. Nah, kalau mau instan dan siap ambil resiko besar silakan saja. Tapi kalau mau main aman dan fokus cari untung, mending jauhi saja bro, karena resikonya tinggi banget dan manfaatnya hampir nggak ada.
Nah kalau iseng-iseng itu nanti kalian bisa panas bro. Jangan pernah lah. Saya bilang dulu gini ya bro, jangan jadikan YouTuber termasuk saya yang membahas aplikasi Xor sebagai pedoman mutlak. Ambil yang bermanfaat saja, tapi keputusan tetap ada di tangan kalian. Oke lanjut ya, di aplikasi ini ada banyak sekali fitur game. Kalau kalian mau main game tanpa iklan, biasanya kan game itu ada iklannya. Nah triknya adalah main di Playjoy bro. Nah ini tips dari saya karena saya sering juga main di sini. Contohnya di Playjoy saya bisa dapatkan bonus build sekitar 2053 build kalau berhasil mengumpulkan sekitar 5000 build di dalam Playjoy. Nah sebelumnya saya sudah selesaikan juga. Caranya gampang, buka Playjoy di sini. Di dalam aplikasi ini biasanya cuma ada beberapa game ya. Nah, di sini kita klik dulu yang aktif atau yang sudah saya download ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Lalu mainkan, ada banyak pilihan game dan yang penting 80% game di Playjoy ini bebas iklan. Nah, salah satunya contohnya adalah game Fate War. Nah, syaratnya cuma main selama 1 menit, 2 menit dan seterusnya. Nah, per menit akan dapat reward. Jadi, di sini saya bisa dapat double untung ya. Nah, reward dari Fate War plus reward dari tambahan dari Playjoy. Nah, kalau bonus build terpenuhi, misalnya target 5000 build saya sudah tercapai, saya dapat lagi bonus 2000 build. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini aplikasi build tertinggi. Nah, jadi saya mendapatkan 3 bonus reward build ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kalau syaratnya di sini cuma menyelesaikan caster level 1 sampai level 15. Jadi saya mendapatkan bonus build dari aplikasi game tertinggi, bonus tertinggi dan juga mendapatkan bonus build dari aplikasi Playjoy ini. Jadi saya punya 3 keuntungan ganda di sini, dari Fate War di aplikasi build tertinggi, Fate War di aplikasi Playjoy, bonus langsung dari Playjoy itu sendiri. Nah, contohnya bisa dilihat di sini Coin Master ya, gamenya. Syaratnya kita harus mencapai level 80. Sekarang posisi sekarang saya ada di level 73. Nah, memang agak memakan waktu ya untuk di Playjoy ini, tapi keuntungannya di sini adalah tidak ada iklan sama sekali. Kalau main game yang ada iklannya, biasanya kan setiap beberapa detik kita sudah diganggu iklan, bikin bosan bro. Nah di sini bebas iklan jadi lebih nyaman. Nah lanjut ya teman-teman, bagi kalian yang sudah membeli Xsprite, ini bisa mempercepat kenaikan level kalian. Saya akan memberikan beberapa tips ya. Level di sini juga bermanfaat untuk meningkatkan skill kita ya. Di Xsprite, kalau hanya mengandalkan pet gratisan, skill tidak ada sama sekali, cuman bisa memanfaatkan persentase bonus build. Sedangkan di Xsprite ada banyak skill. Kalau tidak salah total ada 6 jenis skill ya. Saya sendiri memilih 3 jenis skill, yaitu bonus build, bonus ward, penambangan multi tugas, atau supaya bisa menambang beberapa 2 agent sekaligus atau lebih. Nah untuk pet gratisan, bonus buildnya hanya sekitar 25% di level 16 saja. Itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan yang didapat di Xsprite. Nah untuk mempercepat naik level di Xsprite, saya biasanya memilih salah satu game yang levelnya gampang naik. Nah contohnya saya main di server di sini, syaratnya main di Friendline S351 ya. Nah ini posisinya belum saya install sama sekali, saya download dulu ya guys ya. Nah game ini sangat simple dan untuk menaikkan levelnya juga cepat ya. Nah ini sudah siap diinstal ya bro. Ini tadi syaratnya S351 ya. Nah sekarang saya coba mainkan, gamenya sudah saya install. Kita tunggu loadingnya dulu. Masuk di sini memang agak lama, tapi enaknya tidak ada iklan sama sekali. Nah saya daftarkan akun baru di sini karena baru install. Syaratnya memang harus daftar di server yang diminta S351 ya kalau nggak salah. Nah ini kita pilih server setelahnya. Tadi kan katanya setelahnya yaitu S351 atau S362 di sini. Yang ada S362, jadi saya daftarkan saja di sini, lalu saya mulai start gamenya di sini karena saya fokus untuk XP untuk Xsprite saya, atau teman-teman yang fokus untuk XP lah. Jadi kita jalankan saja prosesnya di sini. Nah ini kita putar-putar saja, yang penting sudah login tadi di server ini. Nah kemudian kita close aja lah, nggak usah lama-lama. Beda kalau kita menaikkan level lagi untuk mendapatkan bonus bully seterusnya. Dan di sini bisa kalian lihat otomatis misinya terhitung. Setelah itu rewardnya hilang dari daftar tugas ya. Ini kita close dulu. Ini mungkin masih ada bug atau gangguan sedikit. Ini kita refresh ya. Nah ini bisa kalian lihat sudah hilang ya tadi misi pertamanya untuk mendapatkan 11 build. Sekarang saya cek di bagian notifikasi dulu ya guys ya. Ini kita close dulu ya, kembali ke menu utama di aplikasi Xortnya. Nah ini kita tunggu dulu, memang agak lelet lah bro. Nah ini sudah muncul notifikasi di pojok kanan atas. Nah ini kita klik ya. Nah ini ada bonus build sekitar 11,66 dan ada bonus XP untuk Xsprite sekitar 400 XP. Nah ini kalian bisa lihat ya, maksimal per hari itu 1500 XP. Jadi dalam 2 hari bisa terkumpul sekitar 3000 XP. Jadi sering-seringlah naikkan level XP kalian. Kenapa? Karena level Xsprite yang tinggi bisa menambah build gratis dari peti gratisan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini udah kalian lihat lah ya, ini posisinya sekarang saya di level 15 untuk XP. Nah
memang agak membutuhkan sedikit waktu untuk menaikkan levelnya. Nah, kalau untuk pet gratisan maksimal levelnya itu ada di 37. Nah, itu hampir setahun, bro. Hampir setahun untuk menaikkan levelnya itu untuk max lah. Lanjut ya, geng ya. Untuk mendapatkan build, kalian juga bisa mengundang teman. Nah, contohnya di sini saya mendapatkan 100 build, 150, 300 build, 1000 dan ada 2000 build. Nah, di sini bisa kalian lihat yang menyala ini itu tidak bisa didapatkan karena sistemnya di sini siapa cepat dia yang dapat. Ada batasannya juga ya, bro. Dan hadiah paling akhirnya adalah sekitar 8 dolar. Nah, hampir 100.000 rupiah, itu lumayan besar. Cara ini termasuk salah satu metode mendapatkan build gratis. Nah, sebagian undangan di sini juga saya pakai akun cadangan atau perangkat HP lainnya. Jadi bisa saya kontrol langsung. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu EA Agent atau penambangan. Nah, fitur ini adalah yang paling populer untuk mendapatkan uang tanpa harus mengumpulkan build. Cuman bedanya di sini kita perlu modal juga. Di EA Agent ini ada dua jenis aktivitas, yaitu transaksi dan penambangan, bro. Contoh untuk transaksi yaitu redeem EA, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Nah, barusan setelah saya cek setelah membuat video ini ya, saldo saya sudah masuk di redeem EA sekitar 20 dolar, cuman bermodalkan 4 dolar saja. Yang kemarin saya buat videonya ya, bro. Nah, kemudian di sini ada penambangan yang sistemnya berbeda dengan transaksi ya. Nah, contohnya saya ikut di Tramlord ya. Ini mirip penambangan tapi pakai strategi tertentu. Nah, di penambangan EA ini ada banyak jenis pilihan, bro. Nah, tujuannya sama, mengumpulkan token sebanyak mungkin. Entah harga token sedang turun atau naik, yang penting jumlahnya banyak. Nah, di Tramlord ini saya sekarang bisa dapat sekitar 3000 token lah per hari. Nah, posisinya 9,20 dolar ya. Nah, total yang sudah saya kumpulkan 29.000 token lah ya. Nah, awalnya di sini saya mengumpulkan multiplayer multiplayer saya satu kali, lalu naik ke 2 kali, dan sekarang ada di posisi 3 kali. Nah, kenapa bisa naik? Karena saya menaikkan level expert atau level komputasi saya lah di sini. Nah, saat ini level komputasi Tramlord saya ada di posisi level 3 ya. Untuk naik satu level saja butuh 300 sword, yang kalau dirupiahkan sekitar 350.000 rupiah. Nah, jadi untuk naik level 1 sampai level 3 saya sudah keluarkan lebih dari 1.300.000 rupiah lah. Nah, belum termasuk investasi di Bit Hero ya. Nah, total di akun ini saya sudah keluar 1.500.000 rupiah. Nah, itu pun masih ada penambangan dari pet gratisannya, bro. Nah, token yang kita kumpulkan di sini akan tetap bertambah mau harga turun atau naik, tapi di Bit Hero grafiknya memang lagi uji mental lah, bikin mental sedikit terguncang karena turunnya drastis banget. Dan tokennya pun di sini kalau kita lihat cuma 200-an, beda dengan tadi Tramlord ya. Nah, tapi di sini sudah pernah terjadi yang namanya buyback. Nah, baik di Bit Hero, baik pun di Elon Mode. Nah, sekarang kita bahas soal buyback ya. Buyback ini istilahnya pembelian kembali token oleh developer. Nah, sifatnya tergantung developer juga sih. Mereka bebas memilih kapan dan token mana yang akan dibeli kembali. Jadi prediksi kita kadang meleset juga ya. Nah, selama saya bermain 2 tahun lebih di aplikasi ini, buyback cuma terjadi 2 kali di Bit Hero dan di Elon Mode. Nah, contohnya di Tramlord ya, sekarang token saya ada sekitar 29.000. Dan kemarin sempat ada notif ya, bahwa buyback akan dilakukan kalau sudah mencapai 20.000 followers di Telegram, khususnya di Tramlord. Nah, ternyata sekarang sudah lebih, bahkan mencapai 23.000 followers. Nah, di sini saya buka dulu Telegram untuk membuktikannya. Tapi buybacknya belum juga terjadi. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa ya. Jadi ini kadang hanya masalah misinformasi saja atau belum ada keputusan dari developer. Nah, kalau kita bandingkan dengan Elon Mode ya, bro, buyback di sana memang pernah benar-benar terjadi. Nah, ini kita buka dulu di Telegramnya. Jadi kalau kalian ingin informasi-informasi, masuk aja di komunitas ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, yang kemarin yang sudah nahan tokennya sangat besar, pas buyback itu sudah pasti, wih, udah WD besar itu pasti. Nah, ini bisa kita lihat ya di Elon Mode ini. Nah, buyback telah dilakukan setelah dilakukan mencapai 20.000 followers. Nah, waktu itu tepatnya sekitar 30 Juli ya. Ini bisa kalian tandai. Nah, beberapa hari kemudian diumumkan akan ada buyback. Memang pasti, itu sudah pasti karena di sini syaratnya 20.000 followers. Nah, market cap-nya yaitu mencapai 10 juta dolar. Nah, begitu buyback terjadi dan market cap-nya itu benar-benar tembus 10 juta dolar, harga token langsung naik drastis. Tapi ingat, kenaikan itu biasanya hanya sebentar saja. Setelah buyback terjadi, harga bisa drop tajam, bro. Jadi kalau kalian berada di momen itu, saran saya cepat-cepat jual token kalian saat harga
tokennya lagi naik. Nah, kenapa di Termlord ini masih belum ada informasi terbaru? Menurut saya, sama seperti waktu di Termlord dan Elmode sebelumnya, sistemnya itu siapa cepat mencapai target followers Telegram, dia yang akan menang. Nah, di kasus ini Elmode yang menang terlebih dahulu ya, jadi informasi Telegram untuk Termlord belum keluar. Nah, sekarang ada update terbaru untuk Vangon ya. Konsepnya mirip seperti transaksi yang tadi saya jelaskan, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Nah, tapi jujur saja saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan metode ini karena agak berat modalnya. Nah, di sini ada sedikit informasi baru, katanya kalau kalian hold token di Vango ini sekitar 5.000 token, akan ada event seperti airdrop. Nah, mereka bahkan menulis di sini, but hold your breath, the canvas isn't finished yet. Nah, intinya akan ada airdrop sekitar $6.000, tapi syaratnya kalian harus minimal $5.000 token di Vango ya. Hal ini sama juga berlaku untuk pemilik 75 token AP. Nah, token AP ini semacam waitlist lah atau daftar putih yang memberi kalian akses lebih awal untuk masuk ke transaksi ini. Jadi sifatnya eksklusif ya, tapi untuk mendapatkannya kalian harus mengumpulkan daftar putih terlebih dahulu atau butuh modal juga. Saya sendiri di akun ini punya 200 token AP dan di akun utama punya 3.000 token AP karena modal besar. Nah, mungkin nanti saya akan pertimbangkan lagi apakah akan ikut atau tidak karena pengalaman saya sebelumnya termasuk di video Riden AI itu pelajaran berharga buat saya. Nah, sekarang kita bahas soal Xsprite dan pet gratisannya. Nah, posisi begini, kalau kalian tidak ingin menggunakan Xsprite atau memang tidak ada modal, kalian tetap bisa menambang di pet gratisan tanpa harus memakai Xsprite. Nah, bedanya memang lumayan jauh ya dari segi hasil. Dan kalian juga bisa mendapatkan build menggunakan Xsprite dari pasar sewa. Nah, itu pasar sewa setiap harinya akan ada ya. Oke, lanjut ya bro. Mungkin dari tadi terlalu banyak kita bahas tentang aplikasi Xrd, bagaimana cara mendapatkan build dan cara cuannya, rugi untungnya di aplikasi Xrd ini. Nah, sekarang buat teman-teman saya akan memasukkan kode redeem ke kalian. Nah, ini buat yang sudah stay dari awal, terima kasih banyak ya. Jadikan ini pesan berharga, ambil yang baik-baiknya saja, buang sisi negatifnya. Nah, pengalaman yang saya bagikan di sini adalah pengalaman pribadi. Baik yang positif maupun negatif kalian bisa ambil pelajaran dari sini. Anggap saja saya ini sebagai contoh atau tumbal lah ya, supaya kalian tahu mana yang rugi dan mana yang untung. Nah, untuk kode redeem kali ini lumayan besar ya. Biasanya saya kasih 10.000 build, kadang 10.000 build juga kalau memang ada event besar atau kalau saya sedang untung besar. Nah, contohnya kemarin di Riden AI, kalau saya untung besar di situ saya akan bagikan setengah ke kalian. Nah, kali ini saya sisipkan untuk 100 orang masing-masing di sini, enggak masing-masing sih. Ini 2.000 build dan ini diacak ya. Langsung aja masukkan. Nah, ini kita masukkan kodenya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ini kode redeem, ini bisa dijadikan uang tunai, kalian kumpulkan saja karena setiap saya membahas Xrd saya akan membagikan kode redeem. Nah, ini saya kasih kode redeemnya yaitu build from Umbu. Nah, selamat ya, kisah kita dimulai dari aplikasi Xrd. Oke, kode ini berlaku 15 hari, saya masukkan passwordnya. Nah, ingat ini terbatas hanya untuk 100 orang saja. Sebelumnya saat kasih 50 orang untuk 1000 build itu langsung habis, jadi banyak yang tidak kebagian. Jadi manfaatkan kesempatan ini, kumpulin dan jadikan uang. Jangan dijadikan hal-hal yang tidak baik di dalam aplikasi Xrd ini seperti yang saya saranin tadi. Oke, kita lanjut di sini guys. Ini informasi penting buat kalian yang sudah membeli yang namanya Xsprite. Nah, sekarang di sini saldo saya posisinya Rp295.000. Nah, buat teman-teman yang sudah punya Xsprite, saya kasih catatan penting nih. Ini penting banget. Jangan pernah menjual Xsprite kalian baik di pasar atau di platform seperti Facebook ya, atau langsung ke orang lain yang tidak kalian kenal. Nah, kenapa? Karena mungkin kalian belum tahu semua keuntungan dari Xsprite ini. Banyak orang sebenarnya ingin memiliki Xsprite, termasuk saya dulu waktu awal-awal main. Saya ingat banget nih, waktu itu sangat ingin punya Xsprite ya, tapi tidak ada modal. Akhirnya saya kumpulin dari pet gratisan untuk dapatin build. Memang butuh waktu bro. Nah, itu lama banget. Begitu saya punya Xsprite, saya sadar betapa pentingnya dan berharganya item ini. Kalau kalian jual, justru kalian yang rugi. Apalagi kalau dijual ke orang yang tidak dikenal lewat Facebook. Resikonya tinggi banget, bisa ketipu. Jadi jangan sama sekali ya. Nah, itu rawan sekali, sekarang banyak sekali penipu ya untuk membeli-beli Xsprite. Saya lihat sendiri, saya pantau ya. Nah, kalau dijual di pasar Xsprite ini harganya memang bisa di atas 500 word. Itu sesuai rekomendasi dari Xrd-nya, tapi jarang ada yang mau beli. Paling tinggi orang mau beli itu sekitar 200 word saja. Nah, itu pun tergantung situasi ya atau hoki-hokian. Jadi saran saya,
Kalau sudah punya Exprit bro, simpan dan manfaatkan sebaik mungkin. Jadi gini geng, banyak pesan penting yang sudah saya kasih ke kalian untuk penambangan di sini. Kalian memang butuh modal ya, mau itu pet gratisan atau Exprit. Nah kalau untuk mendapatkan build, siapa saja bisa dapat, tapi tetap tergantung niat dan konsistensi dan kesabaran kalian sejauh mana sih kalian kuat untuk bertahan. Nah kalau ada yang bilang saya sudah 50 tahun main aplikasi ini cuma dapat 1000 build. Aduh, kalau pengen instan ya main yang tadi itu bro. Kalau saya lahir dari keluarga orang kaya, mungkin saya nggak akan main aplikasi seperti ini. Nah cuman kan kita ini hidupnya sederhana. Kalau mau instan ya minimal kerjalah. Jangan cuman dari aplikasi instan terus. Aduh, sampai kiamat pun hancur sudah lah kalau pikiran instan murah, parah itu bro. Oke, kalau penambangan itu beda ya. Ibarat investasi jangka panjang, kumpulkan token waktu harga rendah atau tinggi, lalu jual setelah memang balik modal atau memang ada event. Jadi teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah stay dan menonton sampai akhir. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Pesan saya ambil sisi baiknya. Untuk cara mendapatkan build saya sudah rekomendasikan di video ini, dan trik-trik lainnya akan saya update di video selanjutnya. Stay cool, stay Umbu Official, tetap semangat supaya mendapatkan cuan yang lebih, supaya rezeki kalian juga lancar terus.